Yang saya hormati Bapak Ibu dari OPD terkait, Kepala Sekolah SNK Kependidikan dan juga guru, Bapak Ibu wali murid SMA 46 Pacitan, dan juga seluruh pilar-pilar sosial, ada pendamping PKH, Tagana, dan juga teman-teman dari Dinas Sosial. Sambil menunggu Bapak Kepala Dinas Sosial karena masih perjalanan ke sini, kami ucapkan selamat datang di SMA 46 Pacitan. Pada hari ini kita melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana SMA ini adalah SR yang kedua di Pacitan. Jadi di sebelah kanan saya ini ada Pak Nana. Panjenengan sudah melihat tadi ini calon asrama putra putri panjenengan. Ada asrama putri dan asrama putra. Itu nanti putra putri panjenengan akan tinggal di sini. Insya Allah semuanya sudah terjamin kelengkapan dan keperluannya, dari peralatan sekolah, seragam, sepatu, kemudian juga perlengkapan pribadi, di wonten sampo, sabun, nyuci, kemudian Rexona ingkang putri dipun dilengkapi kalih pembalut. Perhatiannya sampai seperti itu, peralatan makan juga. Pak Pandu selaku Ketua Kementerian Sosial, Ibu Luki, selanjutnya kepada Bapak Nanang Aden Gustinar selaku Kepala Sekolah SMA 23 Kabupaten Pacitan, terhormat Bapak Bayu selaku Kepala Sekolah SMA 46 Kabupaten Pacitan, kepada Bapak Ibu dari Dinas, Ketua Dinas, pengurus PKH dan wali siswa, wali murid. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya, pesan saya selama berada di SMA 23 Kabupaten Pacitan. Yang pertama terkait kegiatan saya yang berada di asrama. Jadi dari mulai bangun pagi, setelah bangun pagi saya langsung mandi. Setelah itu siap-siap. Saya bangun pagi biasanya jam 3. Setelah itu saya bersiap-siap beribadah menuju ke Masjid Agung. Lalu setelah pulang dari Masjid Agung, biasanya langsung siap-siap senam pagi. Jadi senam pagi di asrama itu ada 4 senam. Setelah senam pagi, bersih-bersih diri dan lingkungan. Setelah bersih-bersih diri dan lingkungan itu biasanya langsung sarapan. Setelah sarapan, sebelum jam 7, kami siswa-siswi SMA 23 Pacitan mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah dan mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Sampai jam 3. Selanjutnya biasanya jam 3 itu setelah dari Masjid Agung sholat asar, ada ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan minat dan bakat kami siswa-siswi SMA. Setelah itu, setelah ekstra, kami pulang lagi ke asrama dan melakukan bersih diri. Lalu setelah bersih diri, bersiap-siap lagi untuk beribadah ke Masjid Agung. Setelah itu dari Masjid Agung biasanya langsung persiapan makan. Setelah
makan, kami melakukan ibadah sholat isya di musola asrama. Setelah melakukan ibadah sholat isya di asrama, melakukan kegiatan kerohanian. Biasanya kegiatan kerohanian itu mencakup dalam mengaji, pembahasan materi-materi tentang agama, dan pembahasan kekhusyuan sholat. Setelah itu kami siswa-siswi SRMA setelah melakukan kegiatan kerohanian, kami melakukan kegiatan istirahat dari mulai jam 9 hingga pagi hari menjelang ibadah sholat. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu dapat membuat diri saya semakin disiplin, lalu bisa lebih berani. Kalau dulu saya itu di SMP nggak seberani ini kalau ngomong di depan. Dan berkat ajaran dari Bapak Ibu Guru, saya bisa lebih berani menyampaikan sesuatu pendapat di depan umum. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Wulandari. Saya berasal dari Kecamatan Arjosari. Saya kelas 10-4. Yang terhormat Ibu Luki selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Bapak Nanang Adam selaku Kepala Sekolah SRMA 23 Pacitan, serta Bapak Bayu selaku Kepala Sekolah SRMA 46 Pacitan, serta dinas terkait dan juga Bapak Ibu Wali Murid SRMA 46 Pacitan. Di sini saya ingin menyampaikan kesan saya selama bersekolah di SRMA 23 Pacitan. Kesan saya selama bersekolah di SRMA 23 Kabupaten Pacitan yaitu bisa mendapatkan banyak teman, terus bisa mandiri, terus bisa disiplin, lebih mandiri, dan juga lebih bisa berbicara di depan umum. Mungkin agak gugup karena baru ini disaksikan banyak orang. Pesan saya kepada teman-teman seperjuangan saya, tetap semangat, terus jangan lupa tujuan awal kita bersekolah di sini. Lalu jangan lupa mimpi dan cita-cita kalian untuk membanggakan orang tua kalian dan juga mengangkat ekonomi keluarga kalian. Mungkin itu dari saya. Kalau ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Luki, Bapak Nanang Adam dari SRMA 23 Pacitan, Bapak Bayu dari SRMA 46 Pacitan, Dinas Pilar Kementerian Sosial dan jajarannya, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Risma Olivia. Saya berasal dari Tegalongo.
kegiatan-kegiatan di asrama secara berurutan lalu disampaikan oleh Feby tadi, yaitu pesan dan kesannya selama bersekolah di SRMA 23 Pacitan. Dan sekarang saya akan menyampaikan tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau pemerintah kepada SRMA 23 Pacitan. Jadi yang pertama, kami diberikan tempat tidur asrama yang cukup nyaman, juga bersih, terjamin kebersihannya. Makanannya juga alhamdulillah 4 sehat 5 sempurna. Seperti yang disampaikan Ibu Luki tadi, wali murid tidak perlu khawatir ya tentang memberikan puji syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita menjalankan MPLS di gedung musola di Kabupaten Pacitan ini tidak ada rintangan suatu apa, amin ya rabbal alamin. Langkah selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tuari Muhammad Harimukti dari Wonosobo, Ngadirejo, Pacitan. Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah memotivasi adanya sekolah SR di seluruh Indonesia ini. Sekaligus ada program itu dilaksanakan dengan gedung-gedung fasilitas dari sarana prasarana yang cukup dan fasilitas-fasilitas yang lain juga agak megah. Saya sebagai orang tua, wali murid, wali siswa mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah. Langkah selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada wali asuh dari segi pelayanannya yang cukup baik. Suatu contoh, kemarin anak saya sakit, posisi ada di rumah sakit Pacitan. Saya di bel jam 9 malam, Pak, anak bapak sakit, posisi di rumah sakit Darsono. Terus perjalanan sebelum Dojo, kalau nggak salah 37 km. Saya mengundurkan diri, tidak berani ke sini. Terus bapak yang mobil saya pasal, Pak, saya tidak bisa hadir ke rumah sakit Darsono karena waktunya sudah malam. Insya Allah hadir besok pagi. Terus pagi itu saya hadir jam 8 kurang sedikit. Di situ sudah ada wali asuh yang mendampingi anak saya. Malamnya itu ditunggu oleh wali asuh bapak-bapak, paginya ditunggu wali asuh ibu-ibu. Di situ ada makanan ringan, ada air mineral. Saya sangat tersentuh waktu itu. Saya belakang buka pintu, saya doakan mudah-mudahan amal ibu yang baik, amal bapak yang baik dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat berterima kasih kepada ibu asuh. Terus yang ketiga, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di SR 23 Kabupaten Pacitan. Dia berjuang mendidik anak-anak kami secara disiplin. Dia mendidik kami, anak-anak kami tidak membeda-bedakan. Ini anak dari Ngadirejo, ini anak dari Nawangan, ini anak dari Tegalombok. Semua ini tidak dibeda-bedakan, diberi materi yang sama. Saya bersyukur dan alhamdulillah sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu didik di SRMA 23 Pacitan. Untuk selanjutnya, harapan kami sebagai orang tua, wali murid, wali siswa, yaitu harapan ke depan. Kalau sudah lulus dari SMA 2346 Kabupaten Pacitan, harapan saya
kalau menuju ke jenjang ke berikutnya, yaitu disupport, didukung oleh pemerintah. Itu harapan kami. Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari sekolah 23 Pacitan. Saya di sini menyampaikan pesan saya sebagai wali murid dari SMA 23 Pacitan, mengungkapkan perubahan anak saya semakin mandiri, semakin disiplin, semakin taat ke agama, semakin keuntungannya banyak dari sekolah rakyat, biaya pendidikannya gratis, sehingga penghasilan orang tua bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Saya berharap semoga SMA 23 bisa terus menjadi wadah untuk anak-anak yang lain supaya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik di jenjang SMA. Ampun matur sembah nuwun. Baik, mohon izin Bu Luki. Yang saya hormati Bapak Nanang selaku Kepala Sekolah dari SRMA 23 Pacitan. Yang saya hormati Bapak Bayu selaku Kepala Sekolah dari SRMA 46 Pacitan. Yang saya hormati Bu Luki dan seluruh jajarannya dari Kementerian Sosial. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina PKH khususnya Bu Ratna yang menjadi pembina saya. Serta tidak lupa yang saya hormati seluruh Bapak Ibu wali murid dari SRMA 46 Pacitan. Saya di sini ingin menyampaikan kesan saya selama bersekolah di SRMA 23 Pacitan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, Risma Olivia, di SRMA itu terdapat beberapa jenis ekstrakurikuler. Di antaranya ada digital kreatif, public speaking, hingga yang berbackground keagamaan atau Islami ada Risma. Jadi Bapak Ibu guru di sini anak-anaknya juga memiliki bakat atau memiliki minat yang sebelumnya sudah ada dan ingin dikembangkan, itu sangat mungkin untuk dikembangkan di SRMA ini. Sebelumnya mungkin saya kurang tahu di SRMA 46 ini kira-kira program ekstranya apakah akan sama atau tidak, tapi semoga saja sama, ya Pak ya. Oh ya, sama. Mohon maaf, ada sedikit misinformasi di sini. Yang sebelumnya belum diberitahu informasi mengenai SRMA. Untuk yang pertama ingin saya bahas adalah ekstra digital kreatif. Di ekstra digital kreatif ini anak-anak diajarkan untuk bisa menggunakan serta mengelola teknologi dengan baik. Misalnya saja cara menggunakan komputer dengan baik, cara menggunakan laptop dengan baik, dan cara menggunakan gadget dengan baik. Dan jika ingin lanjut ke bidang ini lebih mendalam lagi, anak-anak juga akan diajarkan seperti editing, programming, bahkan untuk hal-hal seperti coding jika mungkin beberapa di sini ada yang mengerti mengenai itu. Di ekstra kedua ada ekstra public speaking. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang anak-anaknya pemalu untuk berbicara di depan publik ya. Nah, di public speaking anak-anak ibu bapak akan dilatih untuk bisa menjadi percaya diri saat berbicara di depan publik.
terutama untuk berpidato, menjadi presenter atau pengacara, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, yang seperti sudah saya katakan sebelumnya, ada juga ekstra risma yang memiliki background keagamaan. Di sana anak-anak ibu bapak akan diajari untuk mendalami ilmu keagamaan, misalnya belajar qiraatil Quran, belajar sholawat, atau belajar mungkin yang agak menyenangkan jika dari sudut pandang anak ibu bapak sekalian, terbuka seperti itu. Jadi di SMA ini anak-anak ibu bapak bakat dan minatnya akan diwadahi dan bisa dikembangkan seperti yang seharusnya. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Arya Dinindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Nanang Agustina selaku Kepala Sekolah SMA 2 Pacitan. Yang saya hormati Ibu Pendamping PKH dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Murid. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Dinindra, berasal dari Kecamatan Sudimoro. Saya kelas 10-1. Baik, apa yang saya ingin sampaikan yaitu tentang kedisiplinan di SMA 23 Pacitan. Di SMA 23 Pacitan kita dituntut untuk disiplin. Kita harus menaati peraturan dan tata tertib yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dimulai dari bangun pagi, kita bangun pagi pukul 3:30. Jadi tidak boleh molor-molor. Kita harus bangun pagi untuk persiapan sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh, setelah bangun, kita disiapkan dulu di depan asrama oleh ketua RT. Nah, jadi Bapak Ibu di SMA ini, di SMA 23 dibentuk per asrama itu ketua RT. Jadi biar lebih mudah mengkondisikan dan mengatur para rakyatnya gitu. Para siswa, ya. Rakyat juga bisa. Nah, setelah dibereskan dan semua sudah siap, setelah itu kita berangkat ke Masjid Agung dan melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh selesai, kita masih dibereskan lagi. Setelah dibereskan, kita pulang ke SMA, ke asrama. Setelah pulang, kita melakukan bersih diri dan oh ya, tadi ada senam. Ya, sebelum di kebijakan terbaru diharuskan senam pagi. Jadi sebelum bersih diri kita melakukan senam pagi yang sudah disampaikan Mbak Rahma tadi. Ada 4 senam. Jadi kita setelah melakukan 4 senam baru kita melaksanakan bersih diri dan bersih lingkungan. Setelah siap dan bersih diri sudah dilaksanakan, kita akan melaksanakan makan pagi. Setelah makan pagi, kita berangkat sekolah. Nah, di sekolah kita berangkatnya juga bergaris, tidak boleh asal-asalan. Jadi di SMA ini semuanya tertata dan tertib. Jadi anak siswa menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya. Yang biasanya molor-molor bangunnya, yang biasanya bangunnya kadang jam 9 begitu, harus dituntut bangun pagi. Jadi untuk di SMA memang kita harus menjadi orang yang disiplin supaya kita menjadi orang yang sukses. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan baik. Bahkan Sewu terkadang di rumah ada permasalahan keluarga. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Ya, 24 jam anak-anak terjamin. Jadi mulai kesehatannya, psikologisnya, insya Allah kita jamin. Ketika ada anak ada masalah dengan psikologis, kita datangkan psikiater, psikiater dulu. Jadi luar biasa.
Jadi itu mungkin sedikit tambahnya dari kami. Tetap semangat demi masa depan yang lebih baik. Insya Allah nanti setelah lulus dari SRMA, anak-anak juga akan diarahkan. Ya. Yang mau kuliah kita arahkan, kita bantu. Yang mau bekerja kita siapkan dan sebagainya. Jadi tetap semangat Pak Bayu. Ini kepala sekolahnya 46. Ini sebenarnya ngatan dulu Ki. Matur nuwun sangat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD terkait atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah SRMA 46 Pacitan beserta Bapak Ibu Guru, Wali Asrama dan Wali Asuh SRMA 46 Pacitan. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping dan pilar-pilar sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan beserta Bapak Ibu Wali Murid SRMA 46 Pacitan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa 30 September 2025, kita bersama dapat hadir di ruangan ini dalam rangkaian acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadir. Perlakuannya akan sama seperti SRMA 23 karena memang standar operasional prosedurnya atau perlakuan dari pemerintah itu memang disamakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa nanti putra-putri Bapak Ibu nanti di sini akan seperti apa. Insya Allah nanti Bapak Ibu kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Saya kebetulan adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sudimoro Bapak Ibu. Di sekolah reguler ya tanggung jawab kami itu adalah 8 jam di sekolah. Kemudian sisanya adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu 24 jam putra-putri Bapak Ibu adalah tanggung jawab kami. Kami hanya membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu ke putra putri Bapak Ibu kenal wonten mriki dan bisa belajar dengan baik dengan harapan nanti suatu saat putra dan putri Bapak Ibu bisa menjadi kebanggaan dan bisa merubah nasib dari keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu, tadi yang mungkin belum sempat disampaikan oleh Pak Nanang, ketika pada beberapa waktu lalu saya rapat dengan Bapak Menteri, itu ada 18 anak Bapak Ibu yang ketika belum lulus sudah diterima bekerja. Bekerja di mana Bapak Ibu? Bekerja di ESI Corp miliknya Bapak Arigin Hajar Agustian. Jadi nanti karena di sini Bapak Ibu putra putrinya itu tidak melalui seleksi seperti sekolah reguler, nanti Bapak Ibu akan mengikuti putra-putrinya maksud saya, itu mengikuti tes talent DNA. Nah, tes talent DNA ini adalah untuk memotret putra-putri Bapak Ibu itu potensinya ada di mana. Dan itu sudah terbaca, nanti ketika nanti sudah lulus akan menjadi apa, itu insya Allah sudah rambu-rambunya sudah ada. Oh Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu itu kekuatannya di apa misalnya, di berbicaranya sangat bagus, maka mungkin akan dikuatkan untuk public speakingnya. Nanti kedepannya mungkin Bapak Ibu putra-putrinya akan bekerja di bidang yang menggunakan teknik komunikasi yang baik. Itu nanti akan digunakan sebagai acuan kami, Bapak Ibu, saya, wali asrama, dan Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk bagaimana memperlakukan putra-putri Bapak Ibu yang ada di sini. Insya Allah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu akan kami perlakukan selayaknya anak kandung kami sendiri Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu persatu semawon. Kami nanti sangat membutuhkan dukungan dukungan dari Bapak Ibu. Dukungan dalam arti yang sebenarnya ini pripun Bapak Ibu. Ini kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk melakukan telepon, ya ampun matur le do Pak aku kangen banget juga karo kowe. Iso ora mulih lan nyuwun izin kali Bapak Ibu gurumu. Dimpet rumiyin nggih Bapak Ibu, nyuwun pangapunten. Jadi nanti memang ada waktunya Bapak Ibu nanti akan kita berikan SOP-nya kapan Bapak Ibu nanti bisa berkunjung, kemudian putra-putri Bapak Ibu boleh pulang nanti akan kami beritahukan. Nah untuk hari ini Bapak Ibu kegiatannya Bapak Ibu sampai di sekolah itu boleh mendampingi putra-putrinya sampai jam 3 sore.
Bukan apa-apa, mungkin misalnya sampai kita masih hari pertama ini masih luas Bapak Ibu untuk acaranya. Nanti di hari kedua Bapak Ibu MPL saya itu ada yang di dalam kelas, kemudian ada yang di luar kelas sampai dengan jam 3 sore. Nanti saya memohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang ada di sini ketika pada waktu nanti kundur pamit angsalipun nahan loh pun ditenani Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu mungkin nangis mau ngajeng putra-putri ini baju yang niku mungkin Bapak kene malah nangis iki piye to yo kan. Mungkin pun lek misalnya baju nangis mau jangan wonten margi mawon mboten napa-napa. Kemarin pada waktu nanti pas pada waktu pamitan kali putra-putri disemangati Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi yang dibutuhkan mereka saatnya adalah semangat dari Bapak Ibu semua. Boten udan tangisi Bapak Ibu. Nggih, udan tangisi dimpet nggih piyambak mawon. Kula paham, kula nggih gadah putra Bapak Ibu. Putra kula nggih sekolahipun wonten Magetan dan sitipun nggih asrama. Kula niku saged matur ngeten iki tapi nglakoni nggih susah Bapak Ibu. Wes waya pamit ngeten niku nggih kula mpen niki terus pecah biasane niku. Tapi mungkin pas jalan niku nggih kelautane dan niku. Sing penting mboten ngajengi putra-putri Bapak Ibu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi dengan penuh kerendahan hati insya Allah kami akan bertanggung jawab dengan putra-putri Bapak Ibu yang ada di sini. Gambarannya sudah Bapak Ibu mengertosi piyambak bahwa mereka Bapak Ibu menyekolahkan putra-putri di sini adalah untuk tujuan baik mereka untuk belajar mengejar mimpinya yang mungkin selama ini belum pernah terbayangkan sama sekali mereka nanti suatu saat akan jadi apa. Mudah-mudahan dengan mereka nanti bersekolah di sini kedepannya mereka punya angan-angan, punya harapan, karena Bapak Ibu yang paling penting itu berani bermimpi dulu. Kalau bermimpi mawon dereng wantun niku berat Bapak Ibu, nanti kedepannya menjadi apa niku akan masih suram. Nanti monggo Bapak Ibu nanti setelah ini kami masih melonggarkan untuk kegiatan hari ini. Badai kangen-kangenan sekedap kali putra-putri ini betul apa-apa, tapi perlu nyuntulung mangke setelah jam 3 Bapak Ibu. Oke, ketika kundur mawon betul sangat drama nggih Bapak Ibu kata. Mangke mawon kita saya. Kalau kita ngoten Bapak Ibu yang saya sampaikan, terima kasih atas segala kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Gerakan kedua, niki kita pakai jempol dan kelingking. Oke, 1, 2, 3. Terkaitpun di air-airnya menawi lobi angka boten sakit menentukan terkaitpun tanda tangan kaki jempol kan dan pun baru besar jika pun di tanggal 13 ini kok apa pulau fiksi lobi pun mendengar pun satu rumah sakit wajah kawan matur suwun kaki ngomong. Kalau Camat Sudimoro akan dikomunikasikan, nanti kepala sekolah cukup menghubungi pendampingnya mawon ya, pendampingnya untuk mengantarkan nanti ketemuan mawon ke rumah sakit, nanti ya itu. Kemudian untuk kesehatan, seumpama putra putri panjenengan sakit, insya Allah ada penanganan juga di sekolah rakyat karena Dinas Kesehatan dengan PSC-nya juga siap sedia 24 jam.
Kemudian mohon izin juga dan selanjutnya karena putra putri panjenengan digadah BPJS Kesehatan, niku mungkin untuk memudahkan rujukan nanti untuk BPJS-nya juga akan dipindah ke Paskes Tanjung Sari. Terus ketika butuh rujukan, boten perlu kondur teng Sudimoro, Tengawanan, cukup dirujuk saking puskesmas terdekat sekolah rakyat. Ngaten nggih Pak, Bapak kagungan HP? Boten, nggih. Pendampingnya sinten jenengan? Pendamping PKH. Mas Randy ada? Nggih, jadwal putranya nggih jam tanggal 13 kontrol. Ngaten nggih Pak, ampun khawatir nanti tetap teman-teman pendamping PKH yang akan menyampaikan pesan ya istilahnya. Ya, intinya seperti itu. Mempercayakan putra-putra untuk panjenengan kepada kami dan pemerintah Pacitan itu untuk menjadi dididik di sekolah kami. Dan insya Allah amanah dari panjenengan itu akan kami jaga sebaik mungkin. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kagum putra putri panjenengan. Tidak cuma hanya fasilitas untuk sekolahnya, tapi kami juga akan mendampingi selama 24 jam. Dan tentunya yang Pak dan Bapak sekalian harus jujur karena putra-putra panjenengan hadir bersama kami. Tidak lepas juga dari teman-teman PK, juga tidak lepas juga dari Bapak Ibu Kepala BPJS. Makanya pun Tuhan kami sana. Ya Rabbana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad